Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang unity. Apa saudara firmannya? Unity. Saya percaya Tuhan sedang berbicara supaya kita mulai bangun kesatuan. Unity, saudara. Karena ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan luar biasa. Saat kita membangun kesatuan, kita akan alami hal yang luar biasa. Ini kairosnya Tuhan sedang datang. Saudara, kita harus tahu, kita harus bisa tangkap, kita kerjakan dengan unity, kita kerjakan dengan kesatuan, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Yohanes 17 ayat 1 dan seterusnya, saudara. Tapi Yohanes 17 ayat yang pertama mulai, saudara, ya demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Garis bawah apa? Telah tiba saatnya. Sekali lagi apa saudara? Telah tiba saatnya. Yesus tahu ini sudah tiba waktunya. Saatnya sudah datang. Telah tiba saatnya apa? Permuliakanlah anakmu. Ini waktunya. Ya anak manusia dipermuliakan. Ini waktunya. Yesus akan dipermuliakan. Saatnya ya telah tiba, saudara, supaya anakmu ya mempermuliakan engkau, sehingga apa? Yesus anaknya bisa memuliakan Bapa, gitu saudara. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sama semua yang diberikan kepada Yesus. Yesus berkata supaya Yesus juga bisa memberikan kepada umat manusia, saudara. Nah, kalau saudara bisa tangkap waktu saya baca, Roh Kudus berkata ini bicara sama kita. Telah tiba waktunya kairos untuk bangsa kita Indonesia. Telah tiba waktunya gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk dipermuliakan. Bangsa kita dipermuliakan. Gereja-gereja dipermuliakan. Oh, gereja yang Tuhan percayakan pada kita, keluarga Allah dipermuliakan. Setiap anak Tuhan, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap saudara dan saya, telah tiba waktunya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Betul saudara, sudah tiba waktunya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Supaya apa? Tadi dikatakan kita bisa memuliakan Bapa. Betul saudara. Supaya apa? Kemuliaan yang Tuhan Bapa berikan, kita bisa berikan kepada dunia, sehingga banyak orang juga dapat terang Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan. Supaya banyak orang sungguh-sungguh ya akhirnya dapat kasih karunia dari Tuhan. Itu rencana. Seperti yang Yesus katakan, kalau sudah perhatikan, sama keadaan saat ini. Telah tiba waktunya kairos untuk bangsa kita Indonesia. Kita berulang-ulang sudah saya sampaikan, sejak G20 kita sudah lihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kita tercinta Indonesia. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman, tapi terang Tuhan turun atas bangsa kita Indonesia. Dan terang Tuhan terpancar, kemuliaan Tuhan terpancar atas bangsa kita tercinta Indonesia. Orang berbondong-bondong datang kepada kemuliaan Tuhan yang terpancar, dan banyak orang akan dapat terang itu. Banyak orang diselamatkan. Khotbah minggu yang lalu saudara, atau juga ulang tahun, ini saatnya ya anak-anak Tuhan dimanifestasikan. Dunia menunggu-nunggu ya anak-anak Tuhan dimanifestasikan, dinyatakan. Kenapa? Anak-anak Tuhan adalah terang dunia. Dunia dalam kegelapan, dunia itu makin lama makin gelap, bukan makin terang. Jadi dengan berita yang tidak baik nggak usah hilang. Memang makin tidak baik, memang makin tidak baik, memang makin gelap, memang makin gelap. Maka dunia sangat mengharapkan terang itu dinyatakan, terang itu bercahaya. Anak-anak Tuhan diterangi, anak-anak Tuhan gereja Tuhan diterangi. Terang Tuhan terpancar dari gereja Tuhan, terpancar dari anak-anak Tuhan, terpancar dari saudara dan saya, terpancar dari kita. Itu ditunggu supaya dunia dapat jawaban. Tangkap saudara. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Lalu diteguhkan banyak, seperti tadi saya cerita, Tuhan justru bukakan jauh lebih besar. Satu lagi peneguhan yang luar biasa.
tadi saudara, pagi saudara, saya malah baru ngerti ya, kan kita sudah pernah saya umumkan nanti 1 Desember kalau nggak salah ya, betul. Coba ditayangkan saja ya, suicide heating. Jadi itu ya, tempat kita mau dipakai untuk doa nasional gitu saudara, untuk bangsa tanah air kita tercinta saudara. Saya percaya ada rencana yang luar biasa sekali. Tadi pertemuan panitia suicide heating itu ya, ikut pertemuan tadi ya. Saya sebetulnya nggak ikut, tapi karena ada pertanyaan saya gabung di situ lah, malah banyak cerita lah saudara. Lihat ya, ini ya suicide heating Jumat 1 Desember 8 mulai jam 6, harusnya jam 7. Saya bilang maju saja, jangan jam 7, jam 6. Orang Jakarta biasa jam 7, kalau orang Solo biasa jam 6. Jam 7 kemalaman, betul nggak? Nanti nabrak viral kenecer. Betul saudara. Saya bilang jam 6 saja, lalu tadi diganti jam 6. Kan lebih tepat jam 6 toh saudara. Kalau untuk orang Solo, betul nggak? Juga lebih longgar lagi saudara. Ya, karena nanti dia yang akan mimpin gitu saudara. Luar biasa sekali saudara. Diadakan di gereja kita. Jadi saudara, siapkan, saya percaya nggak kebetulan ya, kita ya dipilih, kita panggil untuk diadakan di tengah-tengah kita. Tadi pertemuan untuk mempersiapkan sesuatu, dan saya ya tahu ini salah satu tanda. Tapi tadi itu lebih lagi diteguhkan. Setelah pertemuan lalu doa saudara. Suicide heating mendoakan, dia memberikan ya pernyataan, dia dapat penglihatan bahwa terang Tuhan yang besar turun atas kota Solo, katanya gitu saudara. Kota Solo akan memancarkan terang yang luar biasa. Dengarkan saja ya, tadi doanya dia waktu di Zoom, ini hanya di Zoom saudara, tapi itu meneguhkan sekali saudara. Sejak saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan jadi penuai, pancarkan terang ya. Coba ditayangkan yang dari suicide heating. I say the Lord bless you. Saya katakan Tuhan memberkati. God give you the wisdom to do this. Tuhan memberikan engkau hikmat untuk melakukan. There shall be an anointing upon you. Akan ada urapan di atas setiap Bapak for Ibu. that which God wants to do in Solo. Karena inilah yang Tuhan mau lakukan atas kota Solo. Lord, and I thank you Tuhan, aku bersyukur that you have a divine appointment karena engkau memiliki janji ilahi with that city dengan kota for ini your glory. untuk kemuliaan-Mu. It will be a city of light. I see in the prophetic. Ini akan menjadi kota terang, dan ini aku lihat di dalam profesi. Solo is a lighthouse. It's a lighthouse in Solo God. akan menjadi rumah terang di dalam I Tuhan. see that from Solo, light will be dispersed over Indonesia. I see it as we pray. Saya melihat bahwa Solo akan dipenuhi dengan cahaya, dan terang ini akan menjelajahi Indonesia. God, we thank you for that. Tuhan, kami bersyukur atas And I pray for this committee. dan aku berdoa untuk panitia. I pray for joy as they work on this. Aku berdoa untuk sukacita atas mereka For ketika mereka wisdom, O Lord. melakukan ini, untuk hikmat Tuhan. In the wonderful name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Lord indah. God, we thank you for that. Tuhan Allah, kami bersyukur, berterima And we kasih. say today, O Lord, Dan kami katakan hari ini that Tuhan, you do far above than what we could think or ask. bahwa Engkau dapat lakukan jauh melampaui apa yang dapat kami minta dan doakan. I release it in the Spirit. Dan aku lepaskan di alam roh. I claim it in the Spirit. Aku klaim di alam roh. I speak it out, O Lord. Aku perkatakan Tuhan, You created in the Spirit. Engkau yang menciptakannya di alam roh. In Jesus' name. Dalam nama And I Yesus. thank you for that, Aku Father. berterima In kasih the atas wonderful itu, name of Bapa, Jesus. di dalam nama Yesus yang begitu luar biasa. Amen. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Tangkap saudara. Ya, ini boleh juga kalau saudara minta boleh mungkin baik juga ya, diimani. Tangkap. Ini terang Tuhan turun atas kota kita. Ya, kota Solo dipenuhi dengan terang. Pancarkan terang. Tuhan pakai secara luar biasa. Ini baru tadi loh saudara. Ini bukan rekaman lama. Ini tadi karena pertemuan panitia gitu saudara. Dan dia berikan seperti itu. Doakan. Saya sudah rencana nanti saudara. Kalau sudah agak dekat. Kalau bisa saya minta suicide heating nyambung. Miracle Death Worship gitu saudara. Kalau bisa dia nyambung gitu saudara. Sehingga lebih lagi bisa dilayani lebih bebas lagi. Setuju saudara?
Kata sebelah doa. Doa ya saudara, doakan gitu saudara. Kalau enggak ya salah satu hamba Tuhan yang gitu. Tapi kita imani saja bisa. Dia gitu, doakan saudara. Ini waktunya bangsa-bangsa sampai bangsa-bangsa. Ini waktunya diteguhkan luar biasa sekali. Jadi saya ajak saudara bisa melihat. Saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh. Saya itu makin menyala saudara. Setiap saat karena dibukakan terus, diteguhkan terus. Makin menyala, makin mantap. Ini kairos yang luar biasa sekali untuk bangsa kita Indonesia saudara. Ya ini juga doakan, ini juga sebarkan saudara. Ajak nanti 1 Desember berbondong-bondong jajaran saudara, komsel saudara, jemaat bahkan teman. Ini bukan untuk gereja kita saja ya. Gereja semua baik di Solo, baik di luar kota bisa berbondong-bondong datang. Karena ini tuh doa untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Temanya Indonesia di hatiku katanya gitu. Ada di hati kita, ada di hatinya Tuhan gitu saudara. Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia saudara. Ya ajak makin banyak orang yang akan berdoa berseru pada Tuhan, maka ada kuasa yang lebih besar, ada yang lebih nyata, dan Tuhan besar akan sungguh-sungguh dinyatakan. Dan mau katakan saya pasti mau dipakai Tuhan jadi penuai. Katakan saya pasti dipakai Tuhan jadi penuai. Saya pasti dipakai Tuhan jadi penuai. Imani saudara. Loh, karya Tuhan itu luar biasa saudara ya. Nah lalu juga saya itu tegur lagi nanti November tanggal berapa ya, ASEAN Leader Summit coba dikeluarkan saja. Jadi ASEAN Leader Summit itu pemimpin-pemimpin Asia ini yang ngadakan dari gerejanya Yonggi-cho Korea gitu saudara. Jadi dilihat pemimpin-pemimpin di Asia yang kira-kira bisa punya dampak gitu saudara. Ya pertemuan saudara ya nanti ya untuk kali ini saya juga diminta untuk nyampaikan firman Tuhan saudara. Ya tapi bagi saya yang menyentuh hati saya percaya ini Tuhan, temanya itu pas dengan yang sedang kita alami juga. Temanya apa saudara? Revival for ASEAN Church. Artinya mereka sedang tangkap ada revival, ada kebangunan luar biasa untuk gereja-gereja di Asia. Ini karena kapasitasnya Asia. Tapi saya percaya dari Indonesia sampai Asia, sampai Eropa, sampai Amerika, sampai Nigeria, sampai bangsa-bangsa, sampai Timur Tengah, sampai Yerusalem, tanah perjanjian, itu akan terus. Jadi kalau saudara bisa perhatikan, ini Roh Kudus memang sedang mempersiapkan satu yang luar biasa. Enggak kebetulan loh saudara. Ini tema yang mereka berikan juga untuk saya sampaikan tentang ini loh saudara. Saya akan sampaikan juga apa yang terjadi di tengah-tengah kita, bahwa sungguh-sungguh Tuhan sedang persiapkan revival besar-besaran, dan itu terus meneguhkan saudara. Saya percaya ada satu yang luar biasa yang sedang Tuhan siapkan itu. Juga ada pembicara salah satunya Satish Kumar India. Masih ingat saudara, dia dipakai Tuhan luar biasa sekali juga. Hanya kalau enggak salah berapa 12 tahun ya, jemaatnya sekitar 200.000 lebih saudara. Jadi menuai besar-besaran juga, mengalami kegerakan Tuhan. Sudah saatnya saudara. Ya lalu ini Lee Yong Hun yang paling kanan itu penggantinya pendeta Yonggi-cho. Tapi yang pasti mulai imani, saya juga minta saudara doakan sungguh-sungguh bawa oper kegerakan sampai di ASEAN Leader Summit. Ini diadakannya di Bangkok saudara ya, karena pertemuannya di sana. Dan saya percaya sekali lagi ini waktu yang luar biasa sekali sedang disiapkan oleh Tuhan. Tuaian besar-besaran akan terjadi. Katakan tuaian besar-besaran akan terjadi. Sekali lagi, tuaian besar-besaran akan terjadi saudara. Tangkap, saya berusaha terus supaya bukakan saudara, singkapkan. Tuhan juga terus singkapkan saya setiap waktu, ditambah dibukakan lagi, peneguhan lagi terus saudara. Makin lama makin jelas, makin lama makin yakin saudara. Ya seperti yang kita alami di Solo saudara. Saya percaya kalau diperintahkan bangun pusat kegeran Roh Kudus, tujuannya mencetak penuai, semua itu ada kaitannya.
gatuk semua gitu saudara. Memang ini akan ada revival besar-besaran. Ini akan ada tuan besar-besaran. Tuhan beri kita mandat bangun penuai. Maka tidak nunggu kelak, kita sudah mulai disiapkan bangun penuai. Saudara, saya percaya itu mandat dari Tuhan. Itu makin neguhkan lagi, betul enggak? Kita sudah diteguhkan terus ya, dari waktu ke waktu ya, dari hamba-hamba Tuhan, dari kejadian-kejadian yang tanah kering bisa jadi subur, saudara. Yang sepi enggak ada orang mau, sekarang banyak orang butuh sekali di sana, terus diteguhkan banyak sekali, saudara. Ya, ada yang baru saja yang saya tambahkan yang baru. Ya, kalau dulu ada, jadi punya ada jemaatnya pun blimbing gitu, saudara. Kecut, ya dia nyoba dikirim ke sana, dikasihkan yang nunggu, ditanam setelah sekian lama jadi manis. Kemarin ada kesaksian satu lagi, meneguhkan lagi. Jadi dulu di situ tuh yang kita pakai dulu itu kandang peternakan ayam, kandang ayam gitu, saudara. Dia sudah ada pohon mangganya, sudah lama sejak dulu. Tapi kecut mangganya nggak ada orang mau. Jadi nggak pernah diambil karena sangat kecut. Sejak dari masih belum kita beli, nggak ada yang beli, sampai Tuhan berikan pada kita, dipakai nggak pernah ada yang mau. Ya jatuh nggak diambil, memang karena yang tunggu, termasuk yang tunggu karena kejadian. Semua sudah ngomong ini kecut, nggak bisa dimakan, kecut nggak bisa. Lah kemarin ada salah satu istrinya siapa pokok gitu yang mengurus atau siapa dari sana nyoba dimakan, manis katanya. Kaget, ternyata berubah. Yang dulu kecut, ya sudah ada lama loh, saudara. Ditanam dulu kecut, sampai orang nggak pernah mau, jatuh sering nggak ada orang yang ambil. Sekarang malah mau buat rebutan saya yang nggak boleh. Sekarang semua harus ditata yang baik, buat rebutan nggak boleh, saudara. Ya, tapi tiba-tiba berubah, saudara dengar ya. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Terus kemarin minggu baru kita mulai janji iman, saudara masih ingat ya. Lalu juga saya mulai jelaskan lebih jelas lagi tentang tempat-tempat yang kalau saudara rindu bisa janji iman, bisa online, bisa onset, bisa sekaligus, bisa 12 kali atau apa terserah gitu. Tapi juga tempat-tempat yang rindu untuk ada orang membiayai tempat-tempat. Jadi makin lama makin jelas, saudara. Ya, ada beberapa yang sudah saya jelaskan yang sudah dibiayai. Ya, tempat perkawinan di Kana dibiayai. Lalu tempat ya upper room, perjamuan terakhir, Pentakosta dibiayai. Lalu doa Tuhan Yesus di Getsemani, bukan kehendakku, kehendakmu Bapa yang jadi, ada yang biayai. Lalu Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kalau mengasihi, gembalakan domba-domba, dibiayai. Jadi ada banyak yang dibiayai. Ya, masih juga banyak yang bisa kalau yang tergerak. Tapi juga ada satunya yang saya cukup surprise, saudara, tambahnya ruang doa, di bukit doa, ruang doa. Sementara karena kita itu enggak sekaligus banyak, bertahap. Ya, tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama itu membuat 30. Jadi yang 25 itu yang umum seperti gambarnya itu. Yang 5 itu beda. Yang 5 itu saya membuat ruang doa 5 jawatan. Ya, ruang doa untuk kerasulan, kenabian, saudara, pengembalaan, penginjilan, ya guru gitu, saudara. Itu malah tiba-tiba habis buat rebutan, malah kurang, saudara. Yang mau biaya aja rebutan, saudara, jadi kurang, saudara. Lalu yang umum saja sudah tiba-tiba tinggal tadi 9 atau 10. Jadi tiba-tiba ada gerakan sendiri. Saya tahu kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa. Semua Tuhan, Tuhan yang sedang berkarya, Tuhan yang sedang bergerak. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya juga tetap saat ini ngajak saudara saya imbau, ayo kita kerjakan bersama-sama. Ini pekerjaan Tuhan, ini milik Tuhan, bukan nilainya. Percaya saya, saudara, bukan nilai. Dalam kesatuan kita tangkap bersama, kita kerjakan bersama, kita doakan bersama, kita support bersama. Dengan bersama-sama, minyak yang baik turun atas kita, minyak yang baik turun atas setiap kita semuanya. Berkat diperintahkan datang oleh Tuhan, berkat diperintahkan datang pada kita. Lalu kebajikan, kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kita, kemenangan-kemenangan melimpah.
Saya percaya saja, belajar saudara. Ya, bukan nilainya ya. Saudara doa aja dengan Tuhan sesuai dengan hatinya masing-masing. Itu tapi beda. Saudara perhatikan, dengan langkah itu nempel, sama dengan nempel. Lakukan sesuatu, saudara akan lihat ada yang beda. Secara hati saya jamin langsung beda. Secara hati langsung. Nah itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, tapi sekali lagi diteguhkan luar biasa. Ya, makin teguhkan, makin diteguhkan, dan itu ya membuat kita makin mantap untuk terus melangkah, saudara. Sekarang saya akan ya sambung lagi pembacaan tadi Yohanes 17. Sekarang ayat 20 sampai 23, saudara. 20 sampai 23. Ya, 20 mulai. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, ya, tapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka. Saat itu Tuhan Yesus doakan 12 muridnya. Tapi Yesus berkata pada Bapa, bukan untuk 12 murid ini saja, tapi untuk setiap orang yang juga percaya oleh pemberitaan mereka. Artinya termasuk kita yang percaya pada firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang diberitakan untuk gereja-gereja kita saat ini. Semua gereja, saudara, semua anak Tuhan, semua untuk pelayan Tuhan didoakan oleh Tuhan. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Doa Tuhan itu supaya menjadi satu, supaya gereja-gereja menjadi satu, supaya hamba-hamba Tuhan jadi satu, supaya anak-anak Tuhan jadi satu, supaya kita menjadi satu. Saudara, dikatakan sama seperti engkau yang Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, ya, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku menyatu bahkan bersama Tuhan, saudara. Ya, jadi satu, saudara. Ya, bersama Tuhan juga. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan padaku, supaya mereka apa? Menjadi satu. Diulang lagi, saudara. Tadi menjadi satu, sekarang dikatakan aku beri kemuliaan supaya mereka menjadi apa? Satu. Sama seperti kita adalah satu. Tuhan saja berkata sama seperti apa? Kita satu. Itu Allah Tritunggal. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah berkata apa? Siapa yang ingat ayat itu? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Marilah apa? Kita. Artinya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Jadi gambarkan kesatuan kita sampai seperti kesatuan Tuhan, sungguh-sungguh menyatu yang tidak bisa dipecah-pecahkan. Saudara, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Tambah lagi, saudara, ya, supaya mereka apa, saudara? Supaya mereka apa? Sempurna, menjadi satu, sungguh-sungguh menyatu seperti Bapa, Anak, Roh Kudus, satu yang tidak bisa dipisahkan, sempurna kesatuannya, supaya kita itu doa Tuhan Yesus menjadi satu yang tidak bisa dipecah-pecah, yang tidak bisa dipisah-pisah, yang sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, dunia bisa lihat bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, ya sama seperti engkau mengasihi aku. Dunia akan lihat sungguh-sungguh Tuhan mengasihi, sungguh-sungguh Tuhan turut campur, sungguh-sungguh Tuhan yang panggil kita, sungguh-sungguh Tuhan berkati kita. Ini doa dari Tuhan Yesus. Saya katakan sekali lagi, Yesus berdoa supaya gereja-gereja menjadi satu, supaya hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi satu, supaya anak-anak Tuhan bersatu, supaya gereja-gereja kita bersatu, supaya setiap kita bersatu. Doa Tuhan diulangi lagi sama kita, supaya mereka bersatu, bahkan kesatuan yang sempurna yang tidak akan bisa dipisahkan lagi. Tangkap, saudara, ini doa Tuhan. Tangkap, saudara, ini doa siapa? Doanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa supaya kita itu nyatu, bahkan kesatuan yang sempurna, tidak bisa dipisah-pisah. Bersatu seperti Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu, kesatuan yang sempurna, tidak bisa dipisah-pisah, tidak mau dipisah-pisah. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam komsel kita, antar gereja, semua satu, tidak bisa dipisah-pisah. Kenapa?
Karena saudara dengar, dalam kesatuan itu ada kuasa yang luar biasa. Kalau gereja bersatu pasti menang. Betul. Keluarga bersatu pasti menang. Bersatu dalam Tuhan ya saudara. Bersatu dalam Tuhan ya. Tadi supaya mereka bersatu di dalam aku dalam engkau. Bersatu pasti menang. Kalau gereja kita bersatu dalam Yesus pasti menang. Kalau kita semua di Miracle Night ini bersatu, pasti dipakai Tuhan berhasil. Bersatu. Saya ajak komitmen bersatu. Tidak mau ada orang yang membujuk kita untuk memecah belah. Tolak semua yang memecah belah. Tolak saudara. Kita komitmen bersatu. Ini doa bersatu. Ini waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini saatnya ya kemuliaan Tuhan dijadikan. Maka Tuhan berkata, ya Yesus doa untuk kesatuan saudara, supaya itu menjadi kenyataan. Dan kalau saudara baca nanti, jemaat mula-mula nanggapi mereka bersatu saudara, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Sekarang sama, ini saatnya bangsa kita, kemuliaan Tuhan sedang dicurahkan, sedang dipermuliakan. Gereja-gereja di Indonesia sedang akan mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Setiap jemaat anak Tuhan, pelayan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, di kelompok saya kita, semuanya di Miracle Night. Kemuliaan Tuhan turun, akan nyatakan kemuliaan Tuhan. Bersatu. Komitmen, saya ajak saudara komitmen bersatu. Semua yang menggoda kita memuji apapun tolak. Hardik. Pegang doanya Yesus. Pegang keinginan Tuhan. Pegang jubahnya. Pesannya bersatu. 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 Masih ingat gak? Pax baru saja ulang tahun. Saudara, di gereja kita. Yang disuruh nyampaikan firman saya, temanya sama ini, unity. Betul? Selama Pax bersatu, nggak bisa digoyahkan. Betul nggak? Maka itu waktu pesan Tuhan, Pax antar gereja Surakarta harus bersatu. Jangan mau dipecah, jangan mau dipisahkan. Beda boleh, beda doktrin terserah, tapi tetap bersatu. Setiap orang bisa punya cara beda, tidak masalah. Jangan dimasalahkan itu. Tapi komitmen bersatu, saling mendukung, saling menghargai, bersatu. Betul, bagiannya masing-masing. Ya, setiap gereja punya tugasnya masing-masing, bagiannya masing-masing. Titik. Kita selesaikan tugas kita masing-masing. Bergandengan tangan, itu luar biasa. Dan itu juga menjadi pesan Pax baru saja. Hari ini itu pesan untuk setiap kita. Pesan untuk gereja kita, pesan untuk gereja-gereja Indonesia, pesan untuk anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kita bangun, kita jaga kesatuan. Kalau saudara jaga kesatuan, saudara lihat kemuliaan. Indonesia merdeka karena bersatu. Kalau tidak bersatu, Indonesia pun gak bisa merdeka. Dulu penjajah selalu berusaha apa? Ngadu domba, betul gak? Sampai ada namanya, slogannya apa itu? Ngadu domba itu apa itu? Di sekolah ada tahu apa? Apa? Coba simpan. Davide it Emperor. Ya wes itu ya, saya ndak apa. Tapi kalau Indonesia, raja-rajanya, rakyatnya mau diadu terus, Indonesia diperbudak musuh terus. Enggak pernah bersatu. Betul? Tolak yang memecah belah. Usir. Komitmen bersatu. Lalu sumpah pemuda, betul? Kita satu. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Enggak mau dibeda-bedakan, enggak mau dipisah-pisah, enggak mau digoda, enggak mau itu. Tolak. Yang penjajah mau terus ngadu domba, usir. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Ini saatnya juga sama. Maka kita perlu doakan Indonesia sungguh-sungguh. Sebentar lagi pemilu. Pemilu tidak apa-apa, beda pilihan terserah. Tapi tetap Indonesia bersatu. Boleh beda pilihan, boleh beda ya kehendak, tapi tetap jaga kesatuan. Satu, 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 bersatu, 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 bersatu. Dimulai dari hati kita, mau bersatu, bersatu, bersatu. Di
Dimulai yang kedua dari keluarga kita. Mau bersatu, 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 bersatu. Dalam gereja kita, bersatu, 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 bersatu. Antar gereja, bersatu, bersatu, bersatu. Alam bangsa kita, bersatu. Suku apapun tetap bersatu. Pegang saudara, ini penting sekali. Iblis itu tahu kalau bersatu, gereja hancur sendiri. Apapun kalau pecah, runtuh sendiri. Iblis gak usah apa-apa, cukup ngadu domba saja. Maka iblis berusaha menghasut ABCD dengan segala cara supaya gereja itu jadi salah paham, supaya gereja saling nyerang, supaya gereja ya berantem, pecah sendiri. Rumah tangga yang pecah, gogrok. Betul? Perusahaan yang pecah, pasti gogrok. Komsel yang pecah, pasti gogrok. Selama bersatu, gereja yang bersatu, gereja yang kuat. Gereja kita akan mengalami saudara diguncangkan luar biasa, betul gak? Tapi saya bersyukur Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menjagai, Tuhan tetap menyertai. Bahkan badai sudah berlalu, sekarang bersatunya makin kuat. Betul saudara? Badai sudah berlalu, katakan saudara, badai sudah berlalu. Beda toh, dulu wah serangannya banyak sekali. Sekarang mulai hilang, mulai hilang, mulai hilang. Orang yang dibujuk-bujuk ya sudah bosan. Betul gak saudara? Sekarang di media dulu, wah, sekarang ya sudah makin gak ada yang nanggepi. Makin lama makin sedikit yang nanggepi. Dulu banyak yang dipengaruhi, betul gak? Banyak yang dipengaruhi, sekarang sudah mulai hilang. Saatnya kita pegang sungguh-sungguh. Bersatu, bersatu. Ini saatnya ya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dinyatakan. Sekali lagi, dinyatakan. Ada kuasa yang luar biasa. Kita bersatu pasti. Amin saudara. Kita bersatu itu pasti. Saya percaya itu luar biasa saudara. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa. Baca ya. Dan satu bahasa. Ini seperti sumpah pemuda itu saudara. Satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Satu. Mereka untuk semuanya. Satu bangsa, satu bahasa. Untuk semuanya. Bersatu. Ya saudara ya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat dilaksanakan. Kesatuan membuat semua yang direncanakan bisa terjadi, bisa berhasil. Ini yang berkata Tuhan. Mulai sekarang apapun yang direncanakan, kalau kesatuan seperti ini nggak bisa digagalkan, pasti berhasil. Pasti berhasil. Artinya kalau kita, keluarga kita bersatu, yang direncanakan keluarga berhasil. Komsel kita bersatu, yang direncanakan berhasil. Gereja kita bersatu, yang direncanakan visi yang Tuhan berikan berhasil. Gereja-gereja Tuhan di Solo bersatu, yang direncanakan Tuhan untuk Solo, kemuliaan Tuhan datang terpancar, berhasil terjadi. Gereja-gereja Indonesia bersatu, kemuliaan Tuhan untuk bangsa kita, Kairos untuk bangsa kita, berhasil terjadi. Betul. Ini Menara Babel. Sayangnya mereka tujuannya salah. Betul saudara? Ya, tujuannya salah, berhasil gak? Berhasil gak? Saudara dengar, saudara dengar ya. Baru saja ini Tuhan bukan saya. Sebetulnya tetap berhasil. Dengar ya. Sebetulnya tetap berhasil. Maka Tuhan bukan gagalkan itu. Karena kesatuan itu hebat. Yang digagalkan adalah kesatuannya. Dipecah kesatuannya. Betul? Bahasanya mulai beda. Ini beda. Begitu kesatuannya pecah, bubar. Tapi kalau mereka bersatu, Tuhan yang ngomong kok. Kalau mereka tetap bersatu, apa yang dirancangkan jadi. Maka Tuhan merusak kesatuannya. Yang salah loh ya, yang salah ini. Kesatuannya rusak, ya gagal. Maka iblis mati-matian berusaha mecah kesatuan keluarga anak-anak Tuhan. Jangan mau. Jangan mau. Pegang
bangun keluargamu, doakan keluargamu, lapang hati terhadap keluarga. Selalu. Kadang-kadang dalam keluarga itu, karena kalau sedang diserang sudah tahu, seolah atmosfer jadi nggak enak, mudah tersinggung, mudah marah. Kadang-kadang saudara seperti tertekan gitu. Kadang-kadang itu panas saja, dibuat suasana itu mudah jengkel, mudah emosi, mudah tiba-tiba marah gitu, sehingga bisa salah paham. Tapi saudara ingat pesan ini, jaga, jangan mau diadu domba. Kalau diadu domba, mereteli semua. Masih ingat saya kasih contoh yang sederhana. Dulu waktu saya masih muda suka adu jago, sudah adu jangkrik. Jangkrik itu kalau mau diadu gimana? Jadi satu taruh sebelah kanan, dikileni dulu. Setelah dikileni jadinya apa? Marah gitu. Ya tahu saudara? Ya tahu? Ada enggak saudara? Pernah? Ayo. Dikileni sama iblis saudara marah. Ada pernah enggak? Saudara pernah? Ngaku ini. Pernah enggak? Saudara hati-hati loh. Kadang-kadang iblis itu bisa pakai siapapun, termasuk pakai orangnya yang dipakai kadang-kadang enggak ngerti. Ngomong contoh ya misalnya, ini enggak apa-apa dengan suaminya misalnya. Tiba-tiba ngomong, "Ketok suamimu itu ketok ya lo. Lu simpen ketok gitu." Saudara kadang-kadang sudah mulai mungkin lo betul loh saudara. Mungkin satu kali enggak, suamiku baik. Tapi kalau terus-terusan, kadang-kadang bisa gitu loh, betul enggak? Lalu kalau sudah mulai kepancing sedikit, kau ngerti dewe, ngerti? Neng di, piye ngomong? Betul saudara. Kadang-kadang di kelompok saya hati-hati loh saudara, gosip-gosipan loh, ya enggak? Katanya itu, kau gini loh, sudah dirasani orang. Ngomong apa dia? Kupingnya gatel. Pengen keluarga yang sakiti hati malah gitu loh. Itu kalau didengarkan sakit tapi kupingnya gatel. Loh betul saudara. Hati-hati. Semua orang bisa terjadi. Siapapun. Saya pun dengan istri saya bisa kadang-kadang gitu. Tapi begitu aku sadar, langsung saya dekat saya yang minta maaf. Dahului memperbaiki. Dahului minta maaf. Selesaikan. Jangan beri kesempatan iblis. Jangan beri kesempatan iblis merusak. Minta maaf dengan keluarga bukan rendah. Itu justru gentleman. Itu justru bagus. Orang tua dengan anak jangan malu. Salah ya minta maaf. Benar. Suami dengan istri gak usah gengsi. Apalagi istri dengan suami jangan gengsi. Ayo ngaku. Biasanya bertengkar itu hanya karena gitu-gitu saudara. Jangkrik dikileni. Pernah jadi jangkrik dikileni. Ini dikileni, ini juga dikileni. Biasa bertengkarnya gitu, bukan salah satu, saudara, jangan salah loh ya. Dua-dua, setelah ini dikileni, ganti ini dikileni gitu tuh saudara, betul gak? Lalu digiring ketemu, deng itu, sampai GGM merotoli semua. Ada yang kakinya ikut merotoli, ada tuh saudara, tangannya ikut merotoli. Gara-gara apa? Nanggapi mau diadu sama iblis dadek ke jangkrik we gelem. Nah ini yang sedang diadu kroso nih. Aku dadek ke jangkrik ayo gelem. Nah betul kok saudara, betul. Jadi kalau sedang dipanas-panas ingat ya, oh ini iblis kurang ajar, aku dianggap jangkrik lagi tuh saudara. Amin saudara ya. Bersatu, nanti percaya saya. Tuhan pulihkan, Tuhan pakai, keluargamu dipakai, hidupmu dipakai, komselmu dipakai, gereja kita dipakai, gereja-gereja dipakai, bangsa kita dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Saya percaya itu luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10 saudara. Iya. Tetapi aku menasihati kamu. Lah ini nasihat sekarang saudara. Dari Paulus kepada jemaat Korintus. Saudara, saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini nasihatnya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata. Supaya kamu apa? Seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Harus bersatu. Jangan ada perpecahan. Saudara, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Jadi bukan hanya bersatu, erat bersatu dan sehati
sehati, sepikir. Betul? Sehati, sepikir. Bersatu. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya saat kita menanggapi, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Saat itu, saudara dengar ya, gereja mula-mula menanggapi. Saat itu ya, ini cerita zaman Yesus. Gereja mula-mula menanggapi. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan apa? Sehati. Bertekun dengan apa? Bukan bertekun dalam pertengkaran gitu, bukan saudara. Bertekun dalam sehati. Dan dalam doa bersama-sama, saudara, tidak sendiri. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, itu mereka bersatu menunggu janji Tuhan. Dengar, Yesus berkata, jangan pergi, tunggu. Ya, doa janji Bapa akan digenapi. Kamu akan dicurahkan Roh Kudus. Mereka sepakat sehati, tangkap bersama, imani bersama, doakan bersama. Ya, puasakan bersama, tunggu bersama, sehati, sepikir saudara. Dan suku-suku akhirnya mereka dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Dapatkan apa yang mereka imani. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Hidup mereka diubah. Pelayanan mereka diubah saudara. Oh, masa depannya diubah luar biasa. Dari orang gagal jadi penulis sejarah, pengukir sejarah. Namanya ditulis. Orang-orang yang melahirkan gereja, dipakai Tuhan, melahirkan gereja di muka bumi. Dari apa? Bersatu. Ayo bersatu dengan janji Tuhan. Itu waktu dapat janji. Janji Bapak mau digenapi. Kita sama. Zaman saudara dengar ya. Ini kita masuk yang terakhir. Akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Anak-anak akan dilawat, dipenuhi. Orang-orang muda dilawat, dipenuhi. Orang-orang tua dilawat, dipenuhi. Ini janji. Lawatan itu sama. Ini sama dengan lawatan. Saat itu murid-murid dengar janji. Lawatan akan datang. Yang lemah, yang rusak, yang hancur, yang gagah akan dilawat, akan dipulihkan, akan dibangkitkan, akan dipakai luar biasa. Mereka berani percaya, tangkap bersama, sehati, sepikir, ya berdoa bersama-sama. Tangkap bersama-sama, puasakan bersama-sama. Mereka dapat bersama-sama, dibangkitkan bersama-sama, dipakai bersama-sama. Sama, saya ajak saudara. Betul. Kita pegang lawatan Tuhan, janji Tuhan. Ini kairos untuk bangsa kita. Ini kairos untuk gereja-gereja kita. Ini kairos untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat, untuk kita semua. Tangkap bersama-sama. Orang gak percaya biar. Ya, itu waktu karena 500 lebih yang dengar janji ini. Akhirnya hanya tinggal 120 orang. Jadi pasti ada yang gak percaya, ada yang mentertawakan, ada yang meninggalkan, ada yang tidak mau. Gak masalah. 120 komitmen tetap bersatu, pegang bersama-sama. Yang dapat ada yang komitmen tetap bersatu. Tangkap janji Tuhan, saudara, dengan setia, sehati, sepikir. Mereka yang dapat lawatan. Ingat di Pensacola, kisah Pensacola. Jadi ceritanya begini. Satu hari pendeta Yonggi Cho sedang doa. Tiba-tiba dapat penglihatan dari Tuhan bahwa di Amerika satu tempat namanya Pensacola akan dilawat Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Dia cari di peta sulit sekali. Ternyata kota kecil. Jadi akhirnya ketemu Pensacola, kota kecil, saudara. Lalu setelah itu dia waktu di New York, pas diundang khotbah di sana, dia khotbahkan. Aku diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa ya di kota Pensacola, ya kalau orang bertobat di Pensacola itu akan dilawat luar biasa. Saudara dengar dulu ya. Itu nubuatan disampaikan di New York. Lalu di Pensacola itu hanya ada satu gereja atau banyak gereja kira-kira? Banyak. Wong sana dulu kan negara Kristen, betul gak? Banyak gereja. Yang nanggepin cuma satu. Yang percaya cuma satu. Gereja apa ya? Brownville apa gitu. Saudara. Pokok yang percaya satu. Begitu dengar ditangkap. Lalu sepakat doa, puasa. Benar ya? Doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa. Dan yang dapat mereka dilawat Tuhan luar biasa.
Itu yang moto saya, saudara. Jadi waktu itu terjadi lawatan besar. Itu kalau di sana lawatan pertobatan. Termasuk pendeta-pendeta bertobat, majelis bertobat, anak-anak Tuhan semua bertobat, saudara. Kalau sudah tantangan pertobatan, lari orang tersungkur, rendahkan diri. Ya, mengaku semua kekurangan, kesalahannya, bertobat. Itu saudara ya, kebaktiannya jam 7. Ya, Amerika lebih banyak jam 7. Ini jam 12 siang, orang sudah seperti itu. Nunggu di luar gereja. Kenapa saya tanya? Lah, mereka itu butuh bisa masuk dan butuh tempat yang depan. Enggak, aku tak neng buri wae, rapopo. Oh, enggak gitu. Orang kalau sudah terbakar lapar haus, malah rebutannya yang di depan. Betul. Jadi nunggu. Ya, kenapa? Saya tanya, wah, karena memang Tuhan sedang lawat luar biasa sekali, saudara. Jadi mereka nunggu itu sampai jam 7, sampai nanti malam, sampai malam buta mungkin jam 12, jam 1 itu baru pulang juga. Tapi karena ada gereja, ada hamba Tuhan, ada pelayan dan jemaat yang berani percaya. Tangkap, dengar ya. Yang dapat adalah yang berani percaya. Yang dengar, mengerti, berani percaya. Dan sehati. Mereka bukan satu orang. Gereja sepakat. Doakan bersama. Imani bersama. Akhirnya satu hari pendeta Yonggi Cho diundang ke sana. Apa yang dinubuatkan terjadi. Pendeta Yonggi Cho cerita, dulu saya dapat itu dari Tuhan. Saya bingung, saya bukan orang yang suka penglihatan, kata gitu. Saya itu bukan pendeta yang suka wah lihat penglihatan, enggak. Tapi Tuhan beri penglihatan harus disampaikan, ya sudah saya sampaikan. Saya enggak dengar ada sesuatu, tapi tiba-tiba dapat undangan. Sungguh terjadi. Satu lagi, siapa yang pernah dengar pendeta Yonggi Cho pernah dapat penglihatan tentang Indonesia? Siapa yang pernah dengar? Ada pernah dengar? Sejin, apa penglihatannya? Ya, betul. Kan Korea sudah dilawat oleh Tuhan, betul enggak? Pendeta Yonggi Cho waktu doa, Tuhan katakan, kaki Dian ini apa? Ditunjukkan dulu. Kaki Dian. Kaki Dian lah ini, saudara. Ini kaki Dian adalah untuk pelita, nerangi. Artinya kaki Dian atau pelita yang menerangi Korea, yang dulu gelap jadi terang. Kita kan jadi terang dunia, betul gak? Yang ada selama ini di Korea sedang bergerak menuju Indonesia. Sedang bergerak menuju Indonesia. Jadi setelah Korea, Indonesia untuk Asia. Betul? Dan pernah, besok dicarikan ya, waktu WBA, waktu yang lalu pertemuan, pendeta-pendeta Korea itu nyadari loh, ngakui loh. Jadi di pertemuan adakan tindakan profetik, menyerahkan obor kegerakan kepada delegasi Indonesia. Jadi delegasi Korea mengadakan langkah profetik, mengakui mereka ini waktunya untuk Indonesia. Jadi obor kegerakannya diserahkan kepada delegasi Indonesia. Saya ajak saudara tangkap. Siapapun di mana-mana orang tahu ini Indonesia. 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 Katakan sebelah. Indonesia. Siapa Indonesia? Indonesia. Satu ya saudara, tekap ya. Kira-kira lawatan Tuhan seperti apa? Saya ajak saudara terus berani mikirkan. Seperti apa lawatan yang Indonesia? Kira-kira seperti apa? Bukan hanya lawatan jempalian sembalan gitu, enggak. Benar, bukan hanya gitu saja. Saudara, negara yang dilawat, diobat total. Dari enggak ada orang yang diselamatkan, jadi umumnya semua diselamatkan. Mayoritas orang yang diselamatkan. Betul. Dan itu tuh gak pernah terpikirkan. Waktu murid-murid tadi doa, tiba-tiba dilawat, mereka itu gak pernah bisa bayangkan cara ngelawatnya.
Mereka nggak bisa bayangkan. Dulu zamannya Tuhan Yesus ya nggak pernah Tuhan Yesus ya tumpang tangan sembuh. Betul nggak saudara? Lalu apa sembuh? Mereka nggak pernah bayangkan tiba-tiba ada lidah api turun. Tiba-tiba ada bunyi angin turun. Tiba-tiba mereka basah. Nggak pernah terbayangkan caranya itu, nggak pernah terbayangkan. Bahkan kejadiannya nggak pernah terbayangkan. Begitu mereka dilawat, tiba-tiba mereka bangkit jadi pahlawan Tuhan. Tiba-tiba perkataannya ada kuasa. Tiba-tiba jamaah orang. Petrus tiba-tiba jadi berani penakut. Khotbah 3.000 orang dibaptis. Bonda besok Pak Yono itu khotbah tiba-tiba 50.000 orang di jamaah dibaptis itu. Loh, tidak ada yang mustahil. Betul nggak? Tiba-tiba saudara dipakai luar biasa. Loh, betul. Dan saudara, saya ingat terus ya, selalu makin besar. Dulu itu 3.000. Kalau saudara lihat sejarah, sampai Eropa itu sudah puluhan ribu. Sampai Amerika itu sudah ratusan ribu kalau Tuhan sedang bekerja. Sampai Nigeria sudah jutaan. Ya, jadi nggak pernah Tuhan berkarya lebih kecil. Betul ya? Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Indonesia berapa? Nah, saya ajak, sekalipun mungkin belum sampai pikiran kita, tapi minimal perlu ngerti dulu. Bayangkan, kalau saudara nanti makin renungkan, itu akan makin merema. Kalau firman itu gitu, maka Tuhan berkata renungkan. Makin saudara renungkan, itu akan makin merema, makin terbuka, makin menyala. Siapa yang pernah nyangka gereja kita dipercaya 20 hektar mau bangun? Kan gak pernah terpikirkan tak? Loh, benar gak saudara? Sebelum Covid saudara gak pernah mikir seperti gitu? Tiba-tiba tiba-tiba dah, bahkan Tuhan izinkan badai malahan. Saudara, orang mikir wah malah kocar-kacir, sedang badai malahan. Betul tak? Tiba-tiba, jangan lupa loh saudara, lawatan itu terjadi saat badai. Parah, malah parah itu malah dilawat. Kita ngalami seperti itu. Tuhan itu akan buat gelap, paling gelap. Baru terang itu paling dibutuhkan. Baru terang itu makin nyata. Baru terang itu makin berguna. Betul, kita akan ngalami semua. Betul gak? Justru saat dibuat terpuruk seperti itu, tiba-tiba dimunculkan. Dalam hidupmu saudara tangkap, sama. Jangan takut dengan hidupmu. Peganglah Tuhan. Jangan takut untuk hidupmu. Percaya saya, pegang Tuhan. Tapi pegang Tuhan ya saudara ya. Jangan gak pegang Tuhan ya. Pegang Tuhan, ikuti. Jangan takut dengan keluarga. Pegang, taati firman. Kalau saudara takut, gak ada apa-apa. Gak bisa apa-apa. Jangan takut, tapi harus berjalan dalam Tuhan juga. Keluarga juga, keuanganmu, pelayananmu, pegang Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau tidak pegang Tuhan, gak takut saja, gak terjadi. Ikuti Tuhan, taati Tuhan. Berjalan, berani dipakai Tuhan. Nanti percaya saya, apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, diberikan Tuhan. Nanti saudara perhatikan, diberikan Tuhan. Semua dari dulu seperti itu. Mau rasul-rasul gak pernah mikir. Rasul-rasul itu waktu mikirnya mau undur. Loh betul loh saudara. Itu waktu rasul-rasul itu maunya mikirnya mau undur. Tiba-tiba balik. Panggilan jadi rasul. Bukan hanya panggilan, sungguh-sungguh pengurapannya, kuasanya sungguh-sungguh nyata. Jangan dikuasai pikiran Kristus. Taklukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Percaya. Saya itu sangat terus merasa kagum, diteguhkan. Enggak mau buang dengan waktu yang sia-sia. Ini waktu-waktu yang sangat penting sekali. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya, zaman Tuhan Yesus ingat ya, 500 lebih hanya tinggal 100 lebih. Saya doakan saudara semua, kita semua menjadi seperti yang 120. Menjadi seperti itu, bukan yang sudah dengar tapi hilang. Sepakat tadi dikatakan,
sepakat, sehati, bersama-sama, tetap bersatu, tidak mau tinggalkan, tetap pegang, doakan bersama, nantikan bersama, lakukan bersama, perjuangkan bersama-sama, tiba-tiba dilawat bersama-sama, tiba-tiba diurapi bersama-sama, tiba-tiba dipakai bersama-sama. Ini delegasi itu saudara fotonya. Jadi dari Korea, saudara lihat, nyerahkan kepada Indonesia. Ini obor, saudara lihat yang di sana, belakangnya itu kan pakaian Korea. Jadi ini delegasi Korea, saudara, bagian Korea. Sedang dia membawa obor ke gerakan, diberikan Indonesia. Indonesia di belakangnya menyala, 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 menyala. Setelah dilawat, gereja mulai mereka terus tetap makin bersatu, makin gigih. Kisah Rasul ya 1, sekarang 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan apa? Sati, tetap sati. Sudah lihat, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara gilir dan makan bersama-sama, selalu bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka makin tekun, makin tekun, makin tekun, makin tekun dengan sukacita, saudara, dengan tulus hati, saudara, sungguh-sungguh akhirnya disukai semua orang. Kesatuan itu semua orang suka, saudara, karena ada persatuan, betul nggak, saudara? Ya, terus kerukunan, saudara, dan akhirnya Tuhan suka ditambahi dengan orang yang diselamatkan, ditambahi jiwa-jiwa yang diselamatkan, ditambahi berkatnya, ditambahkan. Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah apa? Kepunyaan mereka bersama. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sekali lagi, segala sesuatu adalah apa? Kepunyaan mereka bersama. Saudara, visinya visi bersama. Betul? Tugas yang Tuhan berikan adalah tugas mereka bersama. Proyek yang Tuhan berikan adalah proyek bersama, milik bersama. Yang Tuhan berikan visi untuk gereja kita adalah visi kita bersama, milik kita bersama. Proyek yang Tuhan berikan, bangun pusat kegerakan Roh Kudus, adalah proyek bersama, milik kita bersama, tugas kita bersama, terima bersama, kerjakan bersama. Sudah lihat, saat kita sepakat lakukan seperti itu, kita akan lihat kemuliaan, kasih karunia, anugerah yang hebat, anugerah yang dahsyat. Amin. Siap, saudara? Ayo, tangkap bersama. Ini gereja adalah gereja yang Tuhan percaya kepada kita bersama, milik bersama. Visi yang Tuhan berikan untuk gereja kita, kita terima bersama, milik kita bersama visi ini. Proyek yang Tuhan berikan adalah milik kita bersama. Proyek yang Tuhan percaya milik kita bersama. Kerjakan bersama, dukung bersama, perjuangkan bersama. Dalam kesatuan, minyak yang baik turun. Dalam kesatuan, berkat diperintahkan datang. Dalam kesatuan, kebajikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam kesatuan, piala kemenangan terus terjadi. Itu firman.